para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, bukan saya maafkan koruptor, tidak. Ya, mungkin kita maafkan. Mending gini, dilurusin aja, dimaafkan atau enggak. Dan rakyat pengen dengar langsung, Bapak pengen mereka dipenjara atau tidak. Untuk apa ada hukum di negara Indonesia ini? Kita bubarkan aja lah hukum ini ya. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin, ngerampok triliunan, kalau triliun, ratusan triliun, vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Beneran ya Pak ya, beneran ya, jangan sampai ini omon-omon lagi Pak. 50 tahun ya, ini rakyat udah senang banget nih denger pidato Pak Prabowo seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, lagi-lagi ya, kalau di Indonesia ini, kalau belum viral, rakyat belum pada speak up, belum pada komentar, ya pemerintah tenang-tenang saja. Seperti contohnya kasus Harvey Mois, sepertinya sudah mendapatkan atensi dari Pak Prabowo Subianto. Sebelumnya Pak Prabowo mengatakan ingin memaafkan koruptor, asal kembalikan dong uangnya. Terus disambut lagi, siapa yang mau maafkan koruptor? Ya kalau sudah tobat bagaimana? Yang penting kembalikan dong uangnya. Nah yang terakhir, sindir vonis ringan Harvey Mois, Prabowo 5 tahun penjara baru mantap. Nah itu disampaikan Pak Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional ya teman-teman semua. Dan ini angin segar untuk kita semua sebagai rakyat dan tentunya membuat ketar-ketir hakim yang memutuskan dan juga pelaku si Harvey Mois. It's okay lah ya, walaupun yang kemarin-kemarin itu pidato dari Pak Prabowo membuat kita geleng-geleng kepala, tapi sekarang setidaknya ada harapan lagi teman-teman semua. Kita lihat beritanya ya, sindir vonis ringan Harvey Mois, Prabowo 50 tahun penjara harusnya, kata dia. Beliau juga menyindir ya nanti kalau penjaranya ada AC-nya itu segala macam. Pokoknya keren lah ya ngeliat pidatonya. Pak Prabowo mengatakan, saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim. Ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi, ujar Prabowo. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok triliunan, ratusan triliun divonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya jelasnya. Nah ini atensi ya untuk para menteri dan juga penegak hukum. Jadi intinya memang hukum itu harus ditegakkan agar rakyat itu merasa adanya keadilan. Nah ini bagus ini pidato dari Pak Prabowo yang terakhir ini ya, walaupun yang kemarin-kemarin bikin kita geleng kepala. Dan juga teman-teman semua, nggak kalah penting nih ya, netizen juga marah dengan Pak Prabowo dan menginginkan mending bubarin saja hukum di Indonesia. Karena memang bertele-tele ya sebelum munculnya pidato Pak Prabowo yang terakhir yang membuat kita mendapatkan angin segar gitu ya. Kita lihat videonya. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, mungkin kita maafkan. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana? Tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Ya, mungkin kita maafkan. Jadi kesimpulannya Pak, memang ada yang bilang Bapak mau memaafkan koruptor. Bapak sendiri, bahkan Bapak bilang, hey, koruptor kok disapa hey itu untuk tukang pos gitu Pak. Hey tukang pos gitu, atau pacar, hey ayang gitu. Koruptor mah jangan dipanggil hey, koruptor mah dipanggil boy gitu, boy bangsat gitu Pak. Lagi pula saya tahu Bapak kan ngomongnya, ya kan bilangnya mungkin dimaafkan, berarti kan mungkin enggak. Iya, tapi kan mungkin juga iya dimaafkan. Mending gini, dilurusin aja, dimaafkan atau enggak. Terus disuruh kembalikan kan uangnya, dan rakyat pengen dengar langsung, Bapak pengen mereka dipenjara atau tidak. Itu aja Pak biar jelas. Sekalian Bapak coba untuk menjelaskan pernyataan yang satu ini. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Kenapa tuh Pak?
Kenapa koruptor ini dikasih kesempatan untuk balikin duitnya diem-diem? Kenapa? Karena mereka malu kalau ketahuan. Ngapain kita mikirin perasaan koruptor, Pak? Ngapain? Biarin aja mereka malu, biarin aja mereka ketahuan. Percaya sama saya, rakyat Indonesia akan mendukung Bapak kalau dibuka identitasnya. Beneran, yang nggak dukung cuma satu, Pak. Koruptor itu sendiri. Itu aja dari saya. Salam Panji Pragiwaksono. Yang ikut bayar pajak 12%. Bapak Presiden, Anda agama Muslim dan situ para ulama kebanyakan yang Muslim. Oke? Berani nggak ikut hukum Islam? Tahu nggak hukum Islam itu, maaf kata, kalau mencuri hukumannya apa? Korupsi hukumannya apa? Dan kenapa kalau dia pulangkan uang korupsi, terus kita harus maafkan, dan dia karena mau bertobat kita maafkan? Bagaimana dengan orang yang maling ayam? Kenapa nggak pernah bilang, udah kau pulangkan aja ayamnya, nanti kita maafkan? Kenapa nggak seperti itu? Jangan pilih kasih lah Bapak Presiden. Kami warga Indonesia berharap penuh kepada Anda, yang bagaimana kami bisa dapat keadilan yang selayak-layaknya. Bukan berarti mereka korupsi sekian triliun, sekian ratus miliar, terus bertobat, pulangkan uang, selesai. Untuk apa ada hukum di negara Indonesia ini? Kita bubarkan aja lah hukum ini ya. Dan kita pakai hukum agama gitu kira-kira. Hukum agama kalau kalian paham, nggak akan berani kalian ikutinya. Hukum agama Muslim, coba cari tahu. Kalau mencuri hukumannya apa, korupsi hukumannya apa, perkosa orang hukumannya apa, coba cari tahu. Berani nggak ikutin itu Bapak Presiden Prabowo yang sangat mulia? Cobalah hidup ini jadi cengli, jangan pilih kasih. Atau jadikan saya Kapolri, 1 minggu tidak ada narkoba, tidak ada judi, masyarakat Indonesia pasti luar biasa. Saya buat keadilan yang luar biasanya, mereka bisa milikin. Bukan berarti yang ada duit bisa suka-suka hukum bisa mereka permainkan. Yang ada duit, maaf kata, kalian gebukin, kalian botakin rambutnya, kalian penjarakan. Sementara yang korupsi, yang triliunan, hidupnya mewah banget. Bapak Presiden Prabowo, ada apa? Dan kenapa harus kamu keluarkan statement, saya maafkan, dia mau bertobat, dia begini asalkan dia pulangkan. Sebelum Bapak jadi presiden, begitu lantangnya Bapak bilang, sampai ke Antartika saya akan kejar mereka. Begitu sudah jadi presiden, Bapak mengatakan, kita manusia, kita harus bertobat, kita orang agama. Pak, ini negara hukum. Ini negara hukum. Tegakkanlah hukum yang benar. Jangan pilih kasih, karena itu kawan-kawan Anda. Salam sehat, salam bahagia dari Mr. Roberto. Di Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja. Biar jogetnya tambah enak, sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Gak perlu diborgol, karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, kablik dong. Aduh, kacau banget lah, pokoknya kacau banget. Ini masalahnya kompleks banget ya. Dimulai dari pidato Pak Prabowo, muncullah kasus Harvey Mois ini yang dihukum 6,5 tahun penjara dengan denda 1 M. Akhirnya viral banget sampai muncullah pidato yang terakhir dari Pak Prabowo yang kemarin itu ya. Kita lihat dulu videonya. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun.
vonisnya seperti itu. Ya, ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin, ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Bro, naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Beneran ya Pak ya, beneran ya, jangan sampai ini omon-omon lagi Pak. 50 tahun ya, ini rakyat udah senang banget nih denger pidato Pak Prabowo seperti ini nih. Memang harusnya dari awal kayak gini Pak, kayak gini. Jadi koruptor itu kembalikan uangnya, ambil, jangan kembalikan uangnya, tarik uangnya, ambil aset-asetnya. Bertobat itu kewajibannya, nggak apa-apa bertobat, tapi hukum tetap berjalan. Hukum seberat-beratnya agar apa? Yang lain nggak mau ikut-ikutan gitu loh Pak. Jadi tidak ada kompromi di kasus koruptor ini ya. Kasus apapun lah itu ya. Nah ini mantap ini, pertahankan Pak dan buktikan Pak. Nah ini komentar netizen. Kan Pak Prabowo nongol kan dalam waktu 5 hari kasus ini mencuat. Geraknya cepet banget Pak Prabowo. Mata gua sampai bengep saking berterima kasihnya sama Bapak. Gua sebagai perwakilan dari salah satu masyarakat di Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Bapak atas statementnya kemarin. Epic banget, epic, iya kan? Pak Prabowo ngomong kayak gini guys. Kejagung, lembaga permasyarakatan, ingat ya, hukumannya tuh 50 tahun gitu loh. Denda koringan banget. Ntar saya dipikirnya gak ngerti hukum lagi. Bisa-bisa nanti di kamar penjaranya ada AC lah, ada kulkas lah. Tahu lah orang itu gosip lama. Iya. Gue tuh jadi kepikiran gini guys. Kalau misalnya di Indonesia ini ada penjara khusus koruptor yang adanya di Jakarta. Dibangunnya di Jakarta, di tengah-tengah kota. Penjara khusus koruptor. Penjara itu tipe kamarnya adalah sel T. Yang isi kasurnya itu tingkat 3. Sel T. Agar supaya para koruptor ini bisa mencium aroma-aroma pengkhianatan terhadap bangsa sendiri guys. Lu cium dah tuh aroma teman-teman lu sama koruptor di situ. Dan penjara ini dilengkapi dengan videotron segede dosa di atas gedungnya. Untuk menyiarkan apa guys? Menyiarkan kegiatan-kegiatan para koruptor yang dipenjara di sana. Jadi kita bisa tahu, seumur hidup kita bisa tahu. Mau hukumannya 100 tahun, mau hukumannya 20 tahun, mau hukumannya berapa tahun pun kita jadi tahu. Kegiatan dia selama di penjara gimana. Pasang videotron, Indonesia negara kaya kok. Sangguplah bangun sebuah gedung penjara khusus yang isi tipe kamarnya selti in a minute. Kan asik guys. Kita punya videotron segede-gede dosa di tengah kota. Bakalan jadi sorotan publik itu. Bahkan mancanegara bakalan melek, gokil Indonesia. Kita gak bisa macem-macem di Indonesia. Ekspat-ekspat yang nakal ini gak bisa mereka macem-macem sama Indonesia. Orang tahanan khusus koruptornya ada di tengah kota. Hal pertama yang akan mereka tanyakan, what is that? Oh, that's the corruption, penjara, you know. Kan anak Jaksel, jadi nyampur-nyampur. Enggak. Yang setuju komen di bawah. Kita bikin penjara khusus koruptor yuk. Terpisah. Biar kita punya gosip baru. Nah gue setuju banget sih.
Ini ide yang cemerlang nih, mantap nih. Jadi nanti koruptor berpikir 1000 kali untuk korupsi ya kan. Kalau ketahuan, waduh, nggak cuma habis semua hartanya, tapi malu banget gitu loh. Diliatin sama rakyat Indonesia setiap hari melalui Videotron yang gede, segede gaban gitu. Keren ini, keren. Dan yang terakhir ini pesen dari netizen untuk Bapak Presiden. Akhir-akhir ini gue lagi resah banget sama Pak Prabowo Subianto. Dan gue yakin banget mungkin abis ini gue bakal dibilang anak abah. Padahal gue speak up kayak gini karena gue sayang aja gitu sama Pak Prabowo Subianto. Gini ya Pak, saya yakin tuh Bapak tuh punya jiwa nasionalis yang bagus banget, terus cinta tanah air gitu. Dan saya yakin banget Bapak tuh tulus dan patriotik banget gitu loh buat bangsa Indonesia. 2014, 2019, sampai 2024 ya saya pilihnya Bapak. Karena apa? Karena gemoy? Ya bukan. Ya saya tuh baca buku-buku Bapak gitu ya, terus saya ikutin rekam jejak Bapak. Saya juga ikutin karir militer Bapak, saya ikutin karir politik Bapak. Dan saya suka aja gitu upaya Bapak untuk membangun generasi muda gitu ya, dengan banyak sekali yang sudah saya temui gitu, kayak pembangunan sepak bola, terus juga beberapa sektor olahraga gitu. Saya suka banget yang nggak bertele-tele, nggak menye-menye, nggak suka bikin bingung wartawan gitu kalau wartawan lagi nanya. Kalau saya sih ada yang kayak gitu ya. Tapi ya Pak ya, Bapak tuh kalau cari pembantu di kabinet Bapak tuh ya yang bener lah ya. 3 bulan loh Pak, tapi udah banyak banget blundernya. Ada Menteri Hukum dan HAM, terus ada Menteri HAM, ada Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, stafsus yang punya gelar bermasalah, stafsus yang menghina pedagang es, sampai Menteri Keuangan yang minta masyarakat Indonesia yang nggak mau bayar pajak untuk keluar dari Indonesia. Berapa kali ya bapaknya ini juga blunder Pak. Urusan korupsi misalnya gitu ya, yang mau maafin korupsi, menurut saya blunder juga Pak. Ya saya cuman khawatir hal-hal kayak gini tuh bisa jadi makanannya para provokator gitu Pak. Jadi bikin Indonesia tuh makin resah, bikin masyarakat Indonesia jadi marah gitu ya. Ntar ada demo lagi, tuntut sana tuntut sini, tumpah darah lagi. Kapan Indonesia mau maju? Ya saya harap sih ke depannya Bapak bisa menunjukkan siapa Pak Prabowo sebenarnya gitu ya, ketegasannya. Kalau perlu tuh menteri-menteri yang bermasalah tuh ya, di reshuffle Pak sekalian. Itu baru Pak Prabowo yang saya kenal.